MasterChef Indonesia Season 10 segera. Setelah nyaris 2 bulan vakum dari dunia hiburan sejak laporan kasus KDRT-nya mencuat, Lesti Kejora akhirnya tampil kembali satu panggung berduet dengan putra Ruben Onsu, Bertrand Peto. Bersama Onyo, demikian putra angkat Ruben ini Karib Isapa tampil membawakan beberapa lagu. Lesti seolah bisa melepas kerinduannya di atas panggung konser megah setelah nasibnya di sebuah acara berada di ujung tanduk. Sekali lagi terima kasih Anti, terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Tepuk tangan dong sekali lagi. Yes. Harus jadi penyanyi yang hebat sampai tua nanti. Ya, kita doakan buat Anti Lesti, semoga Anti Lesti tetap semangat dan tetap hibur kita semua yang ada di sini. Di acara itu tidak tampak suaminya ikut menemani. Sementara beberapa sahabat Lesti seperti Putra Siregar dan beberapa selebriti hadir di konser yang diproduseri Ruben. Lantas, apa kata Putra Siregar dan istrinya Septi setelah melihat penampilan Lesti? Penampilannya Bang Putra. Harapannya ya sehat-sehat, profesional juga tadi tampilnya gitu. Banyak yang teriak kan penonton, Dede, tetap memberikan performance yang terbaik. Kita doain semuanya sehat-sehat, baik-baik. Alhamdulillah kita support banyak hal lah, nanti mungkin kita obrolin lagi lah. Keduanya ada ke ayah juga, ke semuanya. Kapan undang kalau boleh tahu? Ya sebelum kejadian dan sebagainya. Kita selalu komunikasi kok. Seperti biasa kan? Besar kita nggak ngerti ya, nggak tahu. Tapi bagus suaranya, nyanyinya bagus, nggak ada yang kurang, perfect. Sama dia semangat banget. Meski sudah bisa tampil mengobati kerinduan fans, tapi sosok Lesti tetaplah masih kontroversial pasca pencabutan laporannya. Salah satu artis senior Lesti yang masih gencar mengumbar kritiknya pada sikap Lesti adalah pedangdut Dewi Persik. DP lagi-lagi luapkan emosinya setelah kesal lantaran merasa diserang fan fanatik Lesti. Lantas seperti apa luapan emosi DP? Kita itu membahas tentang KDRT yang kebetulan mengundang Komnas HAM juga. Nah di sini kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah. Karena justru kasihan sama mental anak. Anak melihat orang tuanya berantem terus, saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papahnya. Tiba-tiba, sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi, saya di pagi-pagi ambil lagi, ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen saya, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantes ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu.
makanya saya live. Saya menjelaskan bahwa saya itu tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh. DP sendiri sebenarnya mengaku salut pada keputusan Lesti saat melaporkan Bilar. Tapi simpatinya berbalik arah ketika Lesti mencabut laporan. Lantas benarkah kini DP jadi bulan-bulanan bulian fans Lesti? Saya pun pernah mengalami KDRT, Mbak. Saya pernah mengalami KDRT. Bedanya ketika itu saya tidak lapor polisi. Makanya ketika Dede itu lapor polisi, saya merasa senang. Oh, seberani itu ya Dede ya. Karena jujur, saya pernah mengalami KDRT, tapi bedanya saya tidak berani. Tapi saya berani bercerai, karena saya tidak akan mungkin berhubungan dengan suami saya lagi. Boro-boro berhubungan gak nafsu, Mbak. Perempuan itu kalau udah dibanting, dipukul, Mbak. Boro-boro kalau saya. Memang agak sulit bagaimana posisi karir Lesti saat ini. Di tengah hujaman kritik, nasib karirnya di dunia industri hiburan seolah dipertaruhkan. Meski sebagian fans masih setia, namun ancaman pemboikotan terus deras mengalir. Lantas, bagaimana selebriti melihat posisi pribadi dan karir Lesti? Aku juga teman sama Bilar, saya udah lama banget. Dua-duanya teman kita, tidak ada yang menginginkan kekacauan. Mungkin emang ada kehilafan, tapi kita nggak berani komentar lebih jauh lagi. Yang pasti kalau memang itu keputusan dari mereka berdua, itu yang terbaik juga pasti. Yang penting anaknya juga sehat, karena kita baru punya anak juga, jadi pas ngedengar kejadian kayak gitu tuh kita langsung kasihan sama anak. Kecewa gitu. Kenapa Kak kecewa? Kalau aku mah jujur aja ya, aku nggak mau, aku tuh nggak mau mengarang cerita dan maksudnya harus berbohong dengan kata hati saya, jadi kecewa gitu. Karena dari kemarin-kemarin kan banyak support tuh, bahwasanya ya udah kalau ini mah dikasih pelajaran untuk yang tindakan KDRT, tapi kan baru nggak cukup 1 jam juga si Lesti juga sudah cabut laporan gitu. Ya diharapkan ya memang kalau misalkan kurungannya ya 20 hari ya 20 hari. Keharmonisan, kan harmonis dia. udah harmonis. Tapi infonya sudah serumah Bang ya? Serumah? Apa sekamar Bang? Kayaknya sekamar dan seranjang. Nggak serumah berarti, atau gimana nih? Iya, kalau serumah nanti dibilang, oh beda kamar, ntar bilang orang kan udah, kita bilang aja. Kan 3 rumah masih kosong Bang. Ya nggak tahu rumah yang mana, yang penting 1 kamar, 1 ranjang, udah. Bilar sendiri setelah karirnya remuk redam, pasca reputasinya rontok dihantam kasus KDRT, sebenarnya tak berkutik pasca dipecat stasiun televisi yang membesarkannya. Beberapa sosok yang pernah mengulik masa lalunya tanpa bukti yang jelas, belakangan akan diperkarakan secara hukum. Ia disebut-sebut sudah mendapuk pengacara Indra Tarigan untuk memperkarakan sosok-sosok yang dianggapnya sudah melakukan pencemaran nama baik. Si Bilar sebelum dia ditetapkan tersangka hari Rabu ya, hari Rabu setengah 2 pagi dia sempat telepon sama saya juga. Bang, ini gimana ya bagusnya? Aku tunjuk deh abang jadi lawyer aku untuk ngurusin ini. Dan gitu aku bilang jangan gua jadi lawyer lu. Gua cukup jadi saksi lu karena semua udah gua save bukti-buktinya dia. Kan gitu. Kalau misalnya lu pengen laporin dia ya silahkan saja. Malah dia bilang ada salah satu tante, ada salah satu Mami Isa, ada abang. Padahal abang di situ mendamaikan mereka. Gitu loh. Makanya beritanya kemana-mana kayak di TikTok segala macam itu kan merugikan nama baik saya sekali. Makanya si Satria ini juga nunggu waktu aku akan buka LP buat dia. Jika Bilar benar-benar akan memperkarakan orang-orang yang pernah bicara tentang masa lalunya, boleh jadi ini babak baru perlawanan Bilar yang sudah terpuruk dari dunia hiburan. Karena kemarin juga Rizky Bilar, tadi malam juga Rizky Bilar ngirimin bukti-bukti semua, kita teleponan. Rizky Bilar juga segera akan bikin laporan ke dia. Tapi yang pasti berita hoax di luar sana saya pastikan itu nggak ada.
Inilah isu dugaan perselingkuhan antara Natalie Holscher dengan pria idaman lain yang dilontarkan oleh Wati, mantan asisten rumah tangganya atau lebih tepat babysitter. Sule justru dikabarkan sudah siap naik pelaminan dengan seorang wanita cantik, Memes Prameswari. Foto-foto keduanya tersebar luas di jejaring maya saat mengenakan busana pengantin. Sontak saja keduanya pun viral di jagat maya. Lantas benarkah Sule bakal lebih dulu tancap gas mendahului Natalie untuk kembali berumah tangga? Saya belum bisa komen dulu ya, takutnya salah. Ya nanti pokoknya kalian nonton lah ya. Pokoknya kalian nanti lihat pasti ada sesuatu hal yang ya Allah apa ya? Ya nggak apa-apa, tapi kan cukup aku aja yang tahu. Nggak perlu kita share ke publik kan gitu. Penasaran ya? Penasaran ya? Sayangnya, Sule enggan untuk buka suara soal rumor dirinya bakal menikah dengan pesinetron Memes yang merupakan mantan dari Billy Syahputra tersebut. Bahkan Sule juga seperti bermain kucing-kucingan dengan para awak media. Lantas benarkah Sule hanya memanfaatkan momen di tengah kisruh dugaan perselingkuhan mantan istrinya untuk mendulang proyek bersama dengan Memes? Ya, sekarang logikanya gimana ya? Ya udahlah, pokoknya tunggu aja lah. Ya, doakan yang terbaik lah. Lantas seperti apa tanggapan Sule soal adanya dugaan perselingkuhan yang diungkap oleh Wati antara Natalie dengan pria idaman lain saat masih tinggal satu atap dengannya? Benarkah Sule sudah mengetahui permasalahan ini jauh sebelum Wati buka suara? No comment. Kalau untuk itu no comment. Aku sudah pisah. Aku sudah nggak ada lagi hubungannya. Tapi, ya, aku nggak tahu. juga, no comment. Gitu kan? Kalau itu aku nggak tahu. No comment. Tapi ini kan membantah, No comment. membantah tudingan kalau No comment. Udah cukup Tuhan yang tahu semuanya. Ya, Sule sepertinya enggan untuk berkomentar lantaran Natalie dan dirinya tak memiliki ikatan. Sule sepertinya lebih enjoy menyaksikan putra sulungnya yang tengah berada di Malaysia untuk sebuah konser ketimbang harus mengomentari permasalahan mantan istrinya. Jadi sebetulnya tanggal 20 ini aku ada kerjaan. Tapi Niki tuh orangnya begitu ya, maksudnya dia tuh nggak berani ngomong langsung. Tapi dia pernah ngajak, mau ikutnya misalnya. Tapi Niki tuh sampai berkaca-kaca ke Rahul, sampai please, adik-adik harus ikut. Tapi semua ayah juga harus ikut, pengen disaksikan Iki konser di Malaysia. Nggak tahu konser, nggak tahu apa, pokoknya nyanyi di Malaysia. Ya mungkin suatu kebanggaan lah buat Iki di negeri orang, keluarga bisa datang ke sana. Mungkin ya Ajam juga kalau udah gede mungkin ikut ya, karena Ajam masih bayi jadinya nggak. Kok pasangan single? Itu tuh bukan dulu nanyain mulu. Ya kan semua. Oh, kita enggak. Oh iya kalian sampai 25. Kalau Ajam udah gede ikut ya. Iya. Jadi guys, ini tuh requestan aku. Karena kan selama aku off air, adik-adik tuh nggak pernah mau nonton. Gengsi. Akhirnya aku paksa. Begitupun sesayang itu saya kepada ayah saya ada di sini. Oh salah. Oh salah. Di panggung ini, di banyaknya ribuan orang di sini, aku cuma mau bilang, Iki sayang ayah. Iki tidak mau penyesalan dalam hidup ini terjadi 2 kali dalam hidup. Pengakuan Wati yang sempat menghebohkan halayak luas yang mengaku mengetahui jika mantan majikannya selingkuh hingga kini tak pernah muncul kembali ke hadapan publik. Lantas benarkah Wati merasa takut lantaran Natalie telah mensomasi dirinya? Apalagi masa somasi yang dilayangkan Natalie sudah berakhir. Akankah Natalie bakal melaporkan Wati ke pihak berwajib lantaran dinilai telah memfitnah dan mencemarkan nama baiknya? Nah, kalau tanggapan saya itu Natalia ya dia nggak pernah nanggapin gitu-gitu. Kita semua juga dari keluarga besar, Natalia pun begitu. Kita whatever berlebihan aja lah udah. Ya kamu
menghina, kamu begini, terserah aja. Karena kan kita mau ngasih ART yang benar-benar attitude-nya bagus, terus wibawanya bagus, lambenya jangan berkoar-koar kayak gitu, jangan update-update yang nggak jelas gitu. Tulis-tulis status kayak gitu-gitu. Selalu bilang yang nggak tahu diri lah, yang Apalah, kacang lupa kulitnya. Aku bilang aku tetap ingat kok jasanya dia, tetap ingat dia yang masukin aku. Cuman ya aku sempat sakit hati juga Bun waktu nggak tahu kenapa. Ya mungkin gara-gara aku ngomong yang saking keselnya itu Bun, aku ngomong katanya dia cerita nggak dikasih makan atau apa gitu kan, dia kesalnya dari situ mungkin. Terus dia WA ngata-ngatain aku. Hetty yang merupakan nenek Natalie paham betul bagaimana kepribadian cucunya tersebut. Meski tertutup untuk urusan pribadi, namun Hetty hakul yakin jika Natalie merasa terzolimi, maka cucunya itu bakal mengambil sikap tegas. Biarin berjalan dengan waktu saja. Apa sih nantinya kita nggak ngerti, bener kan? Kalau dia menyadari perbuatannya, ya terima kasih Tuhan, itu aja. Kalau enggak, ya gimana nanti aja, kamu aja nanti gimana gitu loh. Kan kamu juga dimanusiakan sama kita semua, bener kan? Pernyataan Wati yang tak mendasar tanpa dibubuhi bukti akurat tentu saja membuat geger publik. Apalagi pengakuan Wati itu cukup serius. Jika semua itu tak bisa dibuktikan kebenarannya, Wati bisa saja mendapat ganjaran lantaran diduga menyebarkan berita bohong dan fitnah. Imbasnya, karir Natalie di industri hiburan rusak. Apalagi ia baru saja memulai kembali hidupnya sejak resmi bercerai dengan Sule dengan kerja keras untuk menghidupi anak semata wayangnya Azam dan juga adik-adiknya. Natalie nggak pernah fokus, mau ada badai, mau ada hantu belah, nggak pernah difokusin. Itu di keluarga kita semua whatever aja. Dia fokus kerja, dia cari uang, ya, untuk sebagai tulang punggung keluarga, artinya adik-adiknya, ya asistennya, bla bla bla, itu semua untuk kehidupan itu. Enjoy aja kalau dia Natalie.